Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sehat semua berarti ya? Tadi sebelum ibu masuk belajar sama siapa? Bahasa Arab. Bahasa Arab sama? Atau nah, sebelum mulai ibu mau cek kehadiran dulu. Ahmad Aribi, Aisyah, Arini Batullah, Azizah Putri, Indah Sari Gumala, Kaila Kedita Dari. Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai, masih ingat teks puisi. Masih ingat apa itu teks puisi? Masih, Bu. Apa itu? Perlambangan jiwa penyair, Bu. Ya, teks puisi itu perlambangan jiwa penyair yang dituangkannya dalam puisi. Sekarang kita lanjut materi baru. Nah, Anda semua pernah nggak mengalami peristiwa yang berkesan atau yang dirasa itu penting peristiwanya? Pernah? Pernah. Kalau Anda pernah menulis teks diary atau buku diary, ada yang pernah bikin? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Sekarang kita lanjut materi baru yaitu tentang teks rekon. Teks rekon ini juga bisa kita sebut dengan teks cerita ulang. Kalau teksnya cerita ulang berarti dari masa lalu atau peristiwa yang sudah pernah terjadi di waktu lampau. Sekarang yang pertama ada apa itu teks rekon. Teks rekon itu teks yang berisikan cerita atau peristiwa di masa lalu yang disusun secara kronologis. Ananda ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan kronologis? Boleh angkat tangan? Ya, silakan. Secara berurutan. Ya, jadi kronologis itu ceritanya kita urutkan mulai dari awal, tengah, sampai akhir secara berurutan. Sekarang kita lanjut ciri-ciri. Dulu sebelumnya kita sudah pernah belajar teks biografi. Kalau biografi kan harus bersifat fakta. Kalau teks rekon ini beda sifatnya, ada dua. Bisa fakta, juga bisa bersifat imajinatif. Siapa yang tahu apa itu bersifat fakta? Yang tahu boleh angkat tangan? Ya, silakan Aisyah. Fakta itu sesuai dengan kejadian yang tidak mengada-ngada. Nah, kalau imajinatif? Bisa jadi khayalan. Ya, jadi sifat yang pertama dari teks rekon itu bersifat fakta atau kenyataan. Kemudian juga bisa bersifat imajinatif. Kemudian ciri kedua menceritakan peristiwa di masa lalu. Coba Nak Ibu kasih satu contoh ceritanya tentang masa lalu. Coba ceritanya di masa lalu. Atau urutkan ceritanya dari pagi. Pagi belajar bahasa Arab. Nah, berarti ceritanya diurutkanlah mulai dari pergi sekolah jam berapa, habis itu ke sekolah pakai apa, habis itu belajar apa aja sampai pulang ke rumah. Kemudian ciri yang terakhir disusun secara kronologis atau berurutan. Lanjut jenis-jenis teks rekon. Teks rekon tuh ada 3 jenis. Yang pertama teks rekon pribadi. Kalau teksnya pribadi pasti tentang diri kita sendiri. Kemudian ada teks rekon faktual atau informasional. Teks rekon jenis ini biasanya berisi kejadian faktual yang benar-benar terjadi. Bisa kita wujudkan dalam bentuk teks biografi, laporan polisi dan sebagainya yang berisi kenyataan. Kemudian ada jenis teks rekon imajinatif. Kalau imajinatif berarti tidak nyata atau bisa dibuat-buat. Contohnya bisa berupa cerpen, novel, dan sebagainya. Jadi sudah paham kan jenisnya ada 3. Apa saja? Teks rekon pribadi, teks rekon faktual, dan imajinatif.
sekarang kita lanjut struktur. Setiap teks pasti memiliki struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi kita sudah belajar biasanya berisi tentang pengenalan yang berada di bagian awal. Kemudian ada peristiwa atau insiden. Setelah kita tulis bagian orientasi, lanjut kita ceritakan peristiwa yang ingin kita ceritakan. Lanjut bagian reorientasi atau bisa kita sebut dengan kesimpulan. Dalam rekon, bagian kesimpulan itu boleh ada, boleh juga tidak, itu opsional. Kita lanjut tentang unsur teks rekon. Yang pertama ada tema dan amanat. Ada Anda semua yang tahu apa itu tema dan amanat? Boleh angkat tangan? Atau mau ikut tunjuk? Coba. Tema itu tujuh pokok, sedangkan amanat itu pesan yang dapat diambil. Ya, jadi tema itu adalah ide pokok, sedangkan amanat itu adalah pesan moral atau nilai yang terkandung dari teks yang kita buat. Kemudian ada alur. Di sini ada yang tahu apa itu alur? Silakan. Ada maju, ada mundur, ada campur. Ya, jadi alur itu ada 3. Ada alur maju, alur mundur, dan campuran. Kalau untuk alur sendiri ada anak ibu yang tahu apa itu alur? Ya, jalan cerita. Jadi alur itu jalan cerita terdiri dari 3, alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian lanjut penokohan. Ada Anda semua yang tahu apa itu penokohan? Coba. Apa itu penokohan? Ya, sifat tokoh atau sifat dari watak tokoh. Kemudian lanjut latar cerita ulang. Ada yang tahu apa itu latar? Apa? Ya, latar itu sama dengan tempat kejadian cerita. Latar itu ada 3. Yang pertama latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dan yang terakhir ada nilai dalam cerita. Kalau kita membuat cerita, pasti ada nilai atau inti dari cerita tersebut. Bisa berupa nilai moral, nilai agama, ataupun nilai sosial. Lanjut yang terakhir ada ciri kebahasaan. Yang pertama ada ciri kebahasaan itu menggunakan pronomina atau kata ganti diri. Yang kedua menggunakan kata kerja. Anak ibu tahu kan apa itu kata kerja? Kata yang menunjukkan perbuatan. Lanjut yang ketiga menggunakan kata keterangan waktu lampau. Coba anak-anak kasih contoh yang menunjukkan waktu masa lampau, waktunya. Lagi? Tadi juga bisa. Kemudian terakhir menggunakan kata yang menunjukkan tempat. Jadi di dalam cerita atau teks rekon yang kita buat itu ada tempat kejadiannya. Jadi sekian materi kita mengenai teks rekon. Sudah paham Anda semua? Sudah. Jadi teks rekon itu teks tentang cerita masa lalu yang menggunakan urutan waktu atau disusun secara kronologis. Sekarang coba Anda semua keluarkan buku latihannya, buat satu teks rekon tentang cerita pribadinya yang berkesan. Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Silakan. Bisa di-post Sudah siap Anda semua? Sudah. Sudah? Semuanya siap? Boleh dikumpul. Kalau sudah siap berarti sudah paham semua. Kalau sudah paham, Ibu sekarang mau kasih kuis. Sudah siap? Siap, Bu.
Yang pertama, siapa yang masih ingat apa tadi itu teks rekon? Boleh angkat tangan? Ya, silakan. Teks rekon itu adalah teks yang menceritakan kejadian yang telah terjadi masa lampau dan diceritakan secara menurut atau kronologis. Ya, jadi teks rekon itu teks cerita kita dari masa lalu atau peristiwa yang sudah lewat. Kuis yang kedua, siapa yang tahu struktur dari teks rekon? Saya, Bu. Ya, silakan. Strukturnya yaitu orientasi atau perkenalan, yang kedua peristiwa atau insiden, dan yang terakhir reorientasi atau kesimpulan. Ya, makasih Habibie. Sekarang lanjut kuis yang ketiga. Siapa yang masih ingat jenis dari teks rekon? Saya Bu. Ya, silakan. Teks rekon pribadi, teks rekon faktual, teks rekon imajinatif. Ya, pas. Yang terakhir, siapa yang masih ingat ciri-ciri dari teks rekon? Saya Bu, Ya, silakan. bersifat faktual atau bisa juga imajinatif, menceritakan peristiwa masa lalu, disusun secara kronologis. Atau berurutan. Jadi, karena semuanya sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Oke, sampai jumpa minggu depan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam